Perkenalkan, nama saya Yudi Adi Pratama Husain dari program studi manajemen Universitas Prisma dengan NIM 103241009. Saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Sir Michael Kawengian yang juga merupakan kaprodi dari program studi manajemen Universitas Prisma. Saat ini saya akan membahas mengenai anak muda masa kini, pemimpin masa depan. Tahukah kamu bahwa anak muda adalah generasi muda bangsa kita? Generasi muda bangsa Indonesia saat ini akan menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Ada apa sih di tahun 2045? Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi yang namanya masa emas. Kenapa dikatakan masa emas? Ada beberapa alasan. Yang pertama, di tahun 2045 Indonesia akan menghadapi masa emas karena di tahun 2045 nanti Indonesia genap berusia 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu merupakan suatu momentum yang luar biasa. Di tahun 2045 nanti Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik kita. Yang kedua, di tahun 2045 Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi, di mana masa bonus demografi ini penduduk atau masyarakat usia produktif jumlahnya atau populasinya lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif. Nah, tentu saja ini menjadi PR atau tamparan keras bagi kita, generasi muda dan anak muda saat ini tentunya akan menjadi penduduk usia produktif nanti tahun 2045. Kita akan menjadi kader-kader yang akan memimpin negeri ini, menjadi kader-kader dalam menghadapi masa bonus demografi Indonesia di tahun 2045. Tentu saja ini menjadi tamparan keras bagi kita semua sebagai anak muda, di mana kita sebagai anak muda diharapkan di tahun 2045 bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, bisa menjadi pemimpin-pemimpin muda, bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkompeten dan juga berkualitas. Nah, tentu saja apa sih arti seorang pemimpin itu? Tentu saja menurut saya pemimpin adalah seorang yang mampu memberikan dua hal. Yang pertama, pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Dan yang kedua, pemimpin adalah seseorang yang mampu bisa berdampak buat orang lain. Selain mempengaruhi, dia juga harus berdampak. Karena beda antara mempengaruhi dan juga berdampak. Berdampak sudah pasti mempengaruhi, tapi mempengaruhi belum tentu berdampak. Oleh karena itu, bagaimana sih kiat-kiat? Kiat-kiat apa sih yang diperlukan oleh kita sebagai anak muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan? Anak muda masa kini tentu saja adalah pemimpin masa depan. Yang pertama adalah ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Anak muda saat ini harus benar-benar menempuh pendidikan setinggi-tingginya, harus bersekolah, bahkan menempuh pendidikan di lembaga perguruan tinggi. Di mana dengan adanya pendidikan, kita mampu mengubah dunia. Seperti kata Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan pendidikan, kita bisa belajar banyak hal. Dengan pendidikan, kita bisa mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Kita bisa belajar untuk menciptakan aktualisasi diri kita, produktivitas diri kita, menciptakan hard skill dan juga soft skill. Dengan pendidikan, kita bisa mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki nilai, dan juga citra yang baik di tengah masyarakat. Dengan pendidikan, kita mampu mempelajari bagaimana arti menjadi seorang pemimpin. Kita bisa menciptakan ruang lingkup kita dengan baik. Kita bisa menciptakan jam terbang kita dengan baik. Kita bisa menciptakan jaringan pertemanan relasi kita dengan baik. Nah, yang kedua, selain dengan pendidikan, kita juga harus bisa menjadi generasi muda yang tentunya aktif dalam berorganisasi, baik di lingkungan masyarakat, sosial, maupun lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan yang paling sederhana. Ketika kita aktif dalam berorganisasi, kita bisa belajar arti-arti dan makna-makna kepemimpinan yang sejati. Dengan aktif berorganisasi, kita akan bertemu bukan hanya satu orang, namun banyak orang. Otomatis dengan begitu, kita akan membentuk jaringan kita dengan baik. Kita akan membentuk relasi kita dengan baik. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan kita dampak yang baik untuk masa depan kita. Karena 5 orang yang kita temui sekarang tentunya akan berpengaruh 5 tahun ke depan. Nah, yang ketiga, tentu saja kita harus tetap menjadi generasi muda yang mempunyai integritas yang tinggi. Karena integritas adalah menurut saya penentu segalanya. Karena potensi diri kita, bakat diri kita akan membawa kita sampai ke puncak. Namun dengan integritas dan juga karakter yang akan membuat kita bertahan kepada puncaknya. Wow, luar biasa ya. Tentu saja kalau saya siap sih untuk menjadi
pemimpin muda Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bergandeng tangan menjadi anak muda masa kini yang mampu menjadi pemimpin masa depan, yang mampu menjadi pelopor pembangunan bangsa di masa depan, ya, di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih.